etika. Pancasila sebagai sistem etika di samping merupakan way of life bangsa Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama, menelusuri konsep Pancasila sebagai sistem etika. A. Pengertian etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, ethos yang artinya tempat tinggal yang biasa padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang bisa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik. Etika selalu terkait dengan masalah nilai sehingga perbincangan tentang etika pada umumnya membicarakan tentang masalah ini, yaitu masalah baik atau buruk. B. Aliran-aliran etika. Ada beberapa aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat, meliputi etika keutamaan, teologis, dan deontologis. Etika keutamaan atau etika kebajikan adalah teori yang mempelajari keutamaan atau virtu, artinya mempelajari tentang perbuatan manusia, itu baik atau buruk. Etika kebajikan ini mengarahkan perhatiannya kepada keberadaan manusia, lebih menekankan pada what should I be, atau saya harus menjadi orang yang bagaimana. Beberapa watak yang terkandung dalam nilai keutamaan adalah baik hati, ksatria, belas kasih, terus terang, bersahabat, murah hati, bernalar, percaya diri, penguasaan diri, sadar, suka bekerja bersama, berani, santun, jujur, terampil, adil, setia, ugahari atau bersahaja, disiplin, mandiri, bijaksana, peduli, dan toleran. Etika teologis adalah teori yang menyatakan bahwa dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawan dengan kewajiban. Aliran etika teologis meliputi eudaimonisme, hedonisme, utilitarianisme. Etika deontologis adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. C. Etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Etika Pancasila itu lebih dekat pada pengertian etika keutamaan atau etika kebajikan. Meskipun corak keduanya mainstream, yang lain, deontologis dan teologis, termuat pula di dalamnya. Yang kedua, urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, banyak kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antara umat beragama dan meluluhlantakan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa. Yang ketiga, masih terjadi pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan bernegara seperti kasus penyerbuan lembaga permasyarakatan
Cebongan, Yogyakarta pada tahun 2013 yang lalu. Yang keempat, kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, yang kelima, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia, seperti putusan bebas bersyarat atas pengedar narkoba asal Australia, Shapel Corby. Yang keenam, banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar, seperti kasus penggelapan oleh perusahaan kasus Panama Papers yang menghindari atau mengurangi pembayaran pajak. B. Menanya alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Ada beberapa alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia, meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Dekadensi moral ini terjadi ketika pengaruh globalisasi tidak sejalan dengan nilai Pancasila, tetapi justru nilai-nilai dari luar berlaku dominan. Contoh-contoh dekadensi moral antara lain penyalahgunaan narkoba, kebebasan tanpa batas, rendahnya rasa hormat kepada orang tua, menipisnya rasa kejujuran, tawuran di kalangan pelajar. Yang kedua, korupsi akan merajalela karena penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Yang keempat, pelanggaran hak-hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Itu ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Nah, kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan di berbagai media seperti penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga, penelantaran anak-anak yatim oleh pihak yang seharusnya melindungi, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain. Yang kelima, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain-lain. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum mendapat tempat yang tepat di hati masyarakat. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, sumber historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofische Grundlag atau Weltanschauung, artinya nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah mendapat pandangan hidup masyarakat. Pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P4 dan diinstitusionalkan dalam wadah BP7. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Yang kedua, sumber sosiologis. Sumber sosiologis sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Yang ketiga, sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hans Kelsen menyatakan bahwa teori hukum itu suatu norma yang berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma, akan semakin abstrak sifatnya. Dan sebaliknya, semakin rendah kedudukannya akan semakin konkret norma tersebut. Pancasila sebagai sistem
etika merupakan norma tertinggi yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya yang bersifat konkret. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Beberapa argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti dengan banyak partai politik, tetapi dimenangkan oleh 4 partai politik, yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI, Partai Muslimin Indonesia atau PARMUSI, Partai Nahdlatul Ulama atau PNU, dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Tidak dapat dikatakan bahwa pemerintahan di zaman Orde Lama mengikuti sistem etika Pancasila. Yang kedua, pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P4. Pada zaman Orde Baru itu pula, muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, sistem etika Pancasila pada era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi. Namun seiring dengan perjalanannya waktu, disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan serta machiavellisme atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Yang kedua, argumen tentang tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Hal-hal berikut ini dapat menggambarkan beberapa bentuk tantangan terhadap sistem etika Pancasila. Yang pertama, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Lama berupa sikap otoriter dalam pemerintahan, sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Hal tersebut tidak sesuai dengan sistem etika Pancasila yang lebih menonjolkan semangat musyawarah yang untuk mufakat. Yang kedua, tantangan tentang sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah NKK atau nepotisme, kolusi, dan korupsi yang merugikan penyelenggara negara. Hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan sosial karena nepotisme, kolusi, dan korupsi hanya menguntungkan segelintir orang atau sekelompok tertentu. Ketiga, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era reformasi berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Misalnya munculnya anarkisme yang hendak dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, esensi Pancasila sebagai sistem etika. Hakikat Pancasila sebagai sistem etika terletak pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa sebagai penjamin prinsip-prinsip moral, artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan atas nilai-nilai moral yang bersumber pada norma agama. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humanis, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan actus homini, yaitu tindakan manusia yang biasa. Yang ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat, artinya menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. Yang kelima, hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata atau deontologis atau menekankan pada tujuan belaka atau teologis
tetapi lebih menonjolkan keutamaan atau virtue ethics yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. 2. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Hal-hal penting yang sangat urgen bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem etika meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance atau bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasilais. Yang keempat, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang mempengaruhi pemikiran warga negara.